Kebijakan publik Gigin Praginanto memberikan tanggapan tajam terkait keputusan Partai Keadilan Sejahtera yang mendukung Bobi Nasution dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Gigin mengungkapkan bahwa keputusan tersebut merupakan salah satu momen yang sangat kontroversial tahun ini. Menurutnya tidak menutup kemungkinan bahwa partai tersebut akan mendukung keadaan darurat yang dapat memperpanjang masa kekuasaan presiden saat ini. Selain itu, Ahmad Sayhu menyatakan bahwa Partai PKS telah siap untuk mendukung Bobi dalam upaya pemenangan Pilkada Sumut. Bobi Nasution, menantu Presiden Joko Widodo, telah mendapat dukungan dari berbagai partai politik untuk maju dalam Pilkada Sumatera Utara. Partai-partai yang mendukungnya termasuk Partai Gerindra, Demokrat, PAN, Golkar, Nasdem, dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Awal karir Bobi dimulai pada tahun 2011. Bobi mulai bekerja di industri lahan hiasan, awalnya dari sekedar mencari dan memperbaiki rumah bekas tinggal, dan kemudian menjualnya kembali. Kemudian membangun beberapa rumah baru dan terlibat dalam proyek yang lebih besar. Hingga pada tahun 2016, ia bergabung dalam perusahaan lahan hiasan Grup Take sebagai Direktur Pemasaran. Di luar lahan hiasan, Bobi juga sempat bekerja sebagai manajer klub sepak bola Medan Jaya pada tahun 2014. Ia merupakan alumnus dari IPB dalam jurusan agrobisnis. Pada tanggal 25 September 2019, ia resmi lulus S2 dari IPB dengan predikat memuaskan bersama dengan istrinya Kahiyang Ayu. Ia kemudian mencalonkan diri pada jabatan Wali Kota Medan dan menggandeng pengusaha dan politikus Partai Gerindra, yaitu Aulia Rahman. Sebelum terjun ke dunia politik, Bobi Nasution lebih dulu meniti karir di bidang bisnis. Setelah menyelesaikan studinya, Bobi terjun ke dunia properti dan perhotelan yang merupakan salah satu sektor bisnis yang berkembang pesat di Indonesia. Ia terlibat dalam pengelolaan berbagai proyek properti dan hotel, terutama di kawasan Sumatera Utara. Salah satu proyek penting yang dikelola Bobi adalah pembangunan Hotel The Polonia di Medan yang merupakan salah satu hotel bintang 5 terkemuka di kota tersebut. Selain bisnis properti, Bobi juga menunjukkan minat yang besar dalam bidang agribisnis sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Ia mendirikan beberapa usaha di bidang pertanian dan peternakan yang fokus pemberdayaan petani lokal dan peningkatan kualitas produk pertanian. Melalui usaha-usaha ini, Bobi berusaha untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Meskipun sukses di dunia bisnis, Bobi Nasution merasa terpanggil untuk berkontribusi lebih besar bagi masyarakat melalui dunia politik. Pada tahun 2020, Bobi memutuskan untuk maju sebagai calon wali kota Medan dalam Pilkada serentak tahun 2020. Keputusannya ini didukung oleh berbagai pihak, termasuk warga dan partai politik. Sebagai calon wali kota Medan, Bobi mengusung visi Medan Berkah yang mencerminkan komitmennya untuk membawa perubahan positif bagi kota Medan. Kampanye Bobi difokuskan pada 5 pilar utama, yaitu kesehatan, pendidikan, ekonomi, infrastruktur, dan tata kelola pemerintah. Ia berjanji untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperbaiki infrastruktur kota, dan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi para pelaku usaha kecil dan menengah. Dalam kampanyenya, Bobi juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Ia berjanji untuk memberantas korupsi dan meningkatkan efisiensi birokrasi, sehingga pelayanan publik dapat bekerja dengan lebih baik dan masyarakat Medan dapat merasakan manfaat langsung dari kebijakan pemerintah. Setelah melalui proses kampanye yang intens, Bobi Nasution berhasil memenangkan Pilkada Medan dengan suara yang tinggi. Pada tahun 2021, tanggal 26 Februari, Bobi dilantik sebagai wali kota Medan, menggantikan Asya Nasution. Pelantikan ini menandai awal dari perjalanan Bobi dalam memimpin salah satu kota terbesar di Indonesia. Sebagai wali kota Medan, Bobi segera mengambil langkah untuk merealisasikan visi dan misinya. Salah satu kebijakan awal yang diambil Bobi adalah memperbaiki layanan kesehatan di kota Medan, terutama di tengah situasi pandemi COVID-19.
Bobi mendorong peningkatan fasilitas kesehatan, distribusi vaksin yang merata dan penanganan COVID-19 yang lebih efektif. Selain itu, Bobi juga fokus pada peningkatan kualitas pendidikan di Kota Medan. Ia meluncurkan berbagai program untuk memperbaiki infrastruktur sekolah, meningkatkan kualitas guru, dan memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Bobi juga memperkenalkan program beasiswa bagi siswa berprestasi dan dari siswa keluarga miskin untuk memastikan bahwa semua anak di Medan memiliki kesempatan yang sama untuk meraih pendidikan yang berkualitas. Di bidang ekonomi, Bobi bekerja keras untuk mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah atau UKM di Kota Medan. Ia memperkenalkan berbagai insentif dan kemudahan perizinan bagi para pelaku UMKM, serta memfasilitasi akses ke pasar dan permodalan. Bobi juga mendorong pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang dianggap memiliki potensi besar untuk mendongkrak perekonomian kota. Di bidang infrastruktur, Bobi fokus pada perbaikan jalan, jembatan, dan sistem drainase kota. Ia berupaya mengatasi masalah banjir yang sering melanda Kota Medan, terutama di musim hujan. Bobi juga memperkenalkan berbagai program untuk meningkatkan kebersihan kota, termasuk program pengelolaan sampah yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Sebagai wali kota Medan, Bobi Nasution menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan tugasnya. Salah satu tantangan terbesarnya adalah mengatasi masalah infrastruktur yang sudah lama terabaikan, seperti jalan yang rusak, sistem drainase yang buruk, dan kurangnya fasilitas publik yang memadai. Bobi juga harus menghadapi tantangan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, Bobi Nasution telah menunjukkan sejumlah prestasi dalam kepemimpinannya sebagai wali kota Medan. Salah satu prestasi yang menonjolnya adalah keberhasilan dalam meningkatkan penanganan COVID-19 di kota tersebut. Di bawah kepemimpinannya juga, tingkat vaksinasi di Medan meningkat signifikan dan fasilitas kesehatan diperbaiki untuk menangani pasien COVID-19 dengan lebih baik. Bobi juga berhasil meluncurkan sejumlah program yang mendukung pertumbuhan UMKM dan pengembangan ekonomi kreatif di Medan. Program ini tidak hanya membantu para pelaku usaha untuk berkembang, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Di bidang infrastruktur, Bobi telah memulai berbagai proyek untuk memperbaiki jalan dan sistem drainase kota. Proyek ini diharapkan dapat mengurangi masalah banjir dan meningkatkan mobilitas warga Medan. Selain itu, Bobi juga telah meluncurkan program kebersihan kota yang mendapat sambutan positif dari masyarakat. Bobi telah mengambil berbagai langkah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperbaiki infrastruktur kota, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, Bobi telah terus bekerja keras untuk mewujudkan visinya dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Medan.